selalu bersama dengan kita setiap waktu. Saat ini kita mau buka ibadah, mari sama-sama tundukkan hati kita. Kita buka ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kemurahan-Mu ya Tuhan, atas segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami ya Tuhan, mau merasakan kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami bersyukur, berterima kasih atas segalanya ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa korban pujian yang terbaik buat Tuhan, korban penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas tempat ini, atas setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di mana kami berikan hati kami pasti akan menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Kita percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Kita mau menerima lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, jamahan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, doa kita buat Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah
yang layak diagungkan. Kami bawa syukur, kami bawa penyembahan hanya bagimu Yesus. Berikan penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Berikan sukacita buat hanya untuk Yesus. Sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak ditinggikan. Kau kekuatan kami, Kau pertolongan kami, Kau pengharapan kami. Jamaah Roh Kudus memenuhi tempat ini ya Yesus. Kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kami terima lawasan-Mu ya Tuhan. Kami terima urapan-Mu ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Berikan suara-Mu buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Yesus. Kami berterima kasih Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak diagungkan. Mari sama-sama buka hati saudara. Dia ingin dengar suara kita. Dia ingin dengar penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala sembah, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus. Mari sama-sama yang mau bersuka cita buat Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Sebab dia batu karang kita yang teguh, sebab dia kota benteng dan perisai kita. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Come on Zion Church. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku.
17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita terus bersuka cita buat Yesus. Come on. Sebab hanya Yesus kekuatan di dalam kehidupan kita. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kami Yesus, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami di saat jatuh, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Bersorak buat Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Marilah katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita percaya Tuhan kita paling dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya, berikan senyuman dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saat ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditabur bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, dalam setiap doa dan permohonan kami,
Engkaulah jawaban atas segala. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari jemaat Tuhan, ini doa kita kepada Tuhan. Jawaban di setiap doaku. Saat kami menyembah ya Yesus, aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Kaulah jawaban. Ini doa kami ya Yesus. Engkau yang tahu isi hati kami ya Tuhan Yesus. Aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Ku
sama-sama hampiri Tuhan di dalam doa kita. Pada saat kami berdoa, pada saat kami berseru, pada saat kami memanggil nama Tuhan, disitulah membuktikan kuasa Allah sanggup bekerja di dalam kehidupan kami. Di saat kami angkat tangan kami, Tuhan turun tangan memegang tangan kami. Di saat kami berserah dan bersandar pada Tuhan, justru disitulah ketenangan kami terjadi bagi hidup kami. Kami percaya bahwa pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan sebelum kami datang ke tempat ini, Tuhan telah hadir di sini. Pengurapan Tuhan telah menjangkau, menjamah, mengurapi setiap kami. Pengurapan Tuhan juga yang memampukan kami untuk boleh berdiri sampai hari ini. Pengurapan Tuhan juga yang membuat kami bisa melihat jauh ke depan. Bahkan kami bisa mempercayai apa yang belum terlihat, tetapi di dalam pengurapan Tuhan kami mengimani hal-hal yang dahsyat dan yang baik terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan di hari ini ya Bapak. Aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir, baik secara live di tempat ini, ataupun juga mengikuti secara online, melalui siaran streaming. Aku berdoa kuasa Tuhan bekerja menjamah setiap mereka. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Bekerjalah kuasa-Mu di tempat ini. Sebebas-bebasnya Roh Kudus ambil alih. Kuasai diriku untuk menyampaikan firman dengan otoritas wibawa ilahi. Dalam kesempatan ini Tuhan yang memberikan wibawa, Tuhan memberikan otoritas yang besar dalam menyampaikan firman-Mu. Dan aku percaya bahwa apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kami mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Benih firman ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Sehingga semua yang dengar firman Tuhan, mereka tertanam firman itu berakar kuat dalam diri mereka dan mengalami pertumbuhan, menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman bagi kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita diberkati sama-sama, katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat siang saya ucapkan shalom. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai setiap kita yang hadir pada saat siang hari ini. Saya berdoa biarlah keadaan saudara bersama dengan keluarga senantiasa dalam keadaan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Sama-sama dulu dengan saya katakan, saya sangat diberkati Tuhan. Katakan lagi begini, Tuhan itu Tuhan yang baik. Oke, walaupun keadaan saya tidak baik. Amin. Tuhan gak pernah berubah. Tuhan tidak pernah terganggu dengan situasi. Tuhan tidak pernah terkendali oleh keadaan. Artinya keadaan yang berganti berubah, itu tidak akan merubah Tuhan. Tuhan tetap dasar yang Dia katakan firman-Nya, itu yang tetap Dia kerjakan. Nah saya berharap bahwa anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, kita mendengar firman Tuhan, kita semakin didewasakan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengubah hidup orang untuk menjadi dewasa di dalam kerohanian mereka. Dan sepanjang bulan Juni kita berbicara dengan tema bulanan kita adalah yaitu karya Roh Kudus. Jadi harapan saya adalah selesai bulan Juni ini anak-anak Tuhan yang hadir yang mengikuti ibadah sepanjang bulan Juni jadi paham betapa pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Jadi artinya anak-anak Tuhan akan selalu terdorong untuk rindu untuk memiliki koneksi dengan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Artinya mereka akan selalu merindukan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan mereka. Nah selepas bulan Juni ini juga teman-teman setiap kita yang hadir hari ini juga dapat memahami karya-karya apa saja yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Dan ketika kita memahami akan hal ini, kita jadi bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita itu dahsyat dan luar biasa. Dan kita tidak menjadi orang yang gampang menuduh Tuhan, mencurigai Tuhan. Pada saat situasinya tidak baik, pada saat keadaannya tidak nyaman. Tapi kita akan tetap berkata, Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Nah untuk itulah kita perlu mengetahui apa yang ada di dalam Tuhan. Nah itu yang akan kita bahas. Judul hari ini, saudara boleh catat, judulnya adalah komitmen dan kedisiplinan. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan membawa kita ke area yang namanya komitmen dan kedisiplinan. Tanpa komitmen sulitlah orang untuk bisa berhasil. Tanpa kedisiplinan juga sulitlah orang untuk bisa sukses. Jadi komitmen dan kedisiplinan itu merupakan bagian yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Saya berdoa saudara mengerti area ini dan kita pulang akan mengalami perubahan karena kita melakukan apa yang kita terima hari ini. 1 Korintus pada pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16 saya bantu bacakan. Paulus berkata begini kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kota Korintus ini kota yang rohani saudara. Kota Korintus ini jemaat yang
karismatik. Karena pengalaman roh ada di kota ini. Tapi Paulus menegur dengan keras kota ini. Di dalam teks ini ditulis begini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, langit dan bumi akan lenyap. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini semuanya akan lenyap. Tetapi kata Paulus, yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, itu telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau saja sekiranya para penguasa dunia ini mengenal yang dari Tuhan ini, maka mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Masih ingat lagu ini? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kadang-kadang memang apa yang gak pernah saya lihat, gak pernah saya dengar, gak pernah tersimpan di hati, ajaibnya ya cara Tuhan bekerja itu gak bisa diukur dan gak bisa diduga dengan cara kita berpikir. Makanya pikiran kita terbatas. Kita perlu mengenali cara Tuhan bekerja. Ayat yang ke-10, karena kepada kita ini Tuhan lakukan. Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab rohnya roh besar, berarti roh Tuhan. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya Allah. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal tersembunyi dari Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam dirinya Allah selain roh Allah sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Begitu banyak tulisan Paulus di dalam satu perikop ini, roh yang ditonjolkan di depan oleh tulisan Paulus. Ayat 14-nya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya, bodohlah bagi dunia kalau engkau mengalah sama orang. Bodohlah bagi dunia kalau engkau mengampuni orang yang udah bikin engkau sakit hati. Bodohlah kalau engkau tetap tersenyum pada saat ada orang yang telah menipu engkau. Halo? Bagi dunia itu adalah kebodohan. Dan dunia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus begitu yakin akan pelayanannya, akan kehidupannya. Dia sadar bahwa dia melayani Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Paulus menyadari siapa latar belakang dirinya dia. Bagaimana kehidupannya dulu menentang Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Tetapi Paulus bisa menjadi pelayan Tuhan yang begitu berapi-api. Dia mau menunjukkan kepada orang-orang dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus bahwa biarlah hidupmu dituntun oleh roh Tuhan. Karena pekerjaan roh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun setiap orang agar orang itu dapat mempercayai dan dapat memahami bagaimana Allah bekerja atas kehidupan manusia. Tugas Roh Kudus juga pekerjaan adalah menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan sediakan di dalam Dia sehingga kita dapat menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang menyingkapkan apa yang ada di dalam Tuhan. Nah, tadi dikatakan yang mengetahui hal-hal dari Tuhan ya tentunya adalah Tuhan sendiri. Saya nggak bisa berkata tentang Feli yang mimpin pujian. Oh, saya tahu Feli itu orangnya seperti apa, detailnya seperti apa. Angan-angannya, cita-citanya, harapannya. Mungkin dia ngobrol sama saya, sama istri saya, banyak bercerita dan lain sebagainya. Tapi kedalaman dia, angan-angan dia, harapan dia, apa yang dia dream, mimpikan, saya nggak tahu. Istri saya juga nggak tahu. Yang tahu cuman dia sendiri. Saya nggak bisa klaim, saya tahu kok dia mau jadi apa, kerinduannya apa dan lain sebagainya, nggak bisa. Cuma dia sendiri yang tahu. Sama,
Siapa yang tahu tentang diri Anda, masa depan Anda, tujuan hidup Anda, arahan Anda? Ya cuman Anda tahu sendiri. Orang lain nggak bisa duga itu. Dengan Tuhan juga demikian. Kita nggak tahu apa-apa yang ada di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kita. Caranya tahu tentang Tuhan ya melalui rohnya. Roh Tuhanlah yang akan membuat kita tahu apa-apa yang ada di dalam Tuhan. Ya kan? Sehingga dengan Roh Kudus bekerja sama dengan kita jadi tahu apa yang Tuhan kerjakan, kita jadi tidak curiga lagi sama Tuhan. Betul ya? Kan semuanya kita pengen yang baik ya menurut pandangan kita. Kan kita berdoa, Tuhan saya maunya ini, betul gak? Tapi kan gak semua yang kita mau jadi. Bahkan hal-hal yang kita gak mau malah terjadi. Nah kalau kita gak tahu apa yang Tuhan rencanakan, apa yang ada di dalam Tuhan, maka kita cenderung akan mencurigai Tuhan. Tapi dengan Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka kita jadi berani percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dalam segala situasi sampai selama-lamanya. 2 tahun kita mengalami pandemi, mundur ke belakang. Bahkan sampai hari ini mungkin masih ada varian baru lagi, tapi kata pemerintah enggak terlalu mengkhawatirkan. Saya berharap saudara yang mengikuti online, saudara bisa hadir on-site di tempat ini. Maaf ya, saya harus koreksi Anda yang ikut online. Saya takutnya Anda sudah kenyamanan ikut online. Sehingga Anda takut datang ke gereja. Tapi kalau ke mall, mantep. Haleluya. Ya, jalan-jalan di mall, haute, luar biasa. Apa sih yang Anda takutkan untuk Anda duduk di sini? Masa takut mati? Mati masuk surga? Anda yang ikut onsite di tempat ini mati nggak pulang dari sini? Enggak, hidup terus sampai hari ini. Kenapa sih? Takut banget gitu. 2 tahun kita gereja sebenarnya di-reset sama Tuhan. Tuhan punya rencana sendiri atas gereja. Kenapa harus di-online-kan? Itu cuma sementara, bukan untuk seterusnya. Oke? Tapi sebaiknya better adalah apa? Manusia itu social, bersosialisasi. Kalau saudara masuk ke gereja kami, saudara akan ketemu dengan values yang kami pajang di bagian depan sini. Anda bisa melihat itu values kami. Integrity, honor, excellent, accepted, relevant, teamwork, and then family. I heart family. Kami punya values yang kami arahkan orang-orang yang ada bersama dengan kami untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Itu kami lakukan. Dan makanya saya katakan, manusia itu harus terkoneksi satu dengan yang lain. Makanya, memang kami masih membuat ibadah secara hybrid. Tapi tujuan kami adalah untuk menarik Anda yang ikut secara online, please go ahead datang ke tempat ini. Kecuali Anda ada di luar kota, di luar negeri, ya mau bilang apa. Tapi kalau bisa datang, mari datang. Untuk Anda diberkati lebih lagi. Amin. Dan hari ini orang-orang yang hadir ini luar biasa. Boleh beri tepuk tangan buat Anda yang hadir hari ini. Wow, dahsyat guys, Anda luar biasa. So, apakah Anda pernah bertanya-tanya di dalam hidup Anda tentang berbagai kejadian yang terjadi, terhadap kebingungan, kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu? Mungkin ada orang yang bertanya begini, kenapa ada orang yang bahagia ya rumah tangganya, sedangkan yang lainnya malah bermasalah di dalam hubungannya? Oke. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, kenapa ada orang yang bisa berkarir dengan bagus, tetapi ada sebagian lainnya malahan kesulitan untuk bangun usaha? Ada orang lagi yang bertanya, kenapa ada orang yang sehat, tapi ada orang yang justru kayaknya sakit-sakitan terus? Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa ada orang yang gampang sekali dapat pasangan gitu ya, putus sebentar, nanti sebentar doang dapat lagi gitu, sedangkan dia satu aja lolos terus, kagak dapat gitu. Sebenarnya bukan nggak dapat, tapi ibarat kalau saudara naik mobil, hujan, wiper jalan, ya kan? Anda nggak perhatian aja, sebenarnya dia udah mondar-mandir di depan Anda, iya gitu kan? Cuma Anda nggak aware aja gitu, bukannya lolos gitu ya, teman nggak aware. Pertanyaan-pertanyaan tadi timbul sebenarnya dikarenakan karena kita nggak paham hal-hal apa yang ada di dalam Tuhan sebenarnya. Kita tidak dapat menanyakan tentang Tuhan sama media sosial. Atau kita tidak dapat menanyakan tentang Tuhan sama TikTok gitu loh. Kita nggak bisa menanyakan Tuhan sama
internet gitu saudara. Tapi saudara menanyakan Tuhan harus dari roh Tuhan. Kita nggak bisa menanyakan Tuhan dari toko sebelah gitu, nggak bisa. Tapi kita harus tanya sama Tuhan sendiri. Dengan cara apa? Berinteraksi melalui roh Tuhan. Karena tadi Alkitab berkatakan hal-hal yang dari Tuhan hanya dapat diketahui melalui roh Tuhan. Nah, roh Tuhan inilah yang akan menyingkapkan segala sesuatunya kepada kita. Bagaimana caranya, ya kan? Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kita? Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana caranya agar kita dapat bekerja sama dengan roh Tuhan tersebut? Ya kan? Supaya kita dapat memahami segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana nih caranya agar kita bisa bekerja sama dengan roh Tuhan? Nah, tadi judul pertama saya sudah sebutkan. Judul kita hari ini adalah komitmen dan kedisiplinan. Berarti saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa bekerja sama dengan roh dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan disiplin. Ayo saudara, kita harus belajar untuk menjadi orang-orang berkomitmen. Anak-anak muda, kalau engkau nantinya akan membangun sebuah hubungan, engkau harus mendasari dengan komitmen. Engkau harus mendasari dengan sebuah disiplin. Jangan pernah engkau membangun hubungan dengan orang yang unkomitmen. Kalau nggak bisa komitmen buat apa? Makanya selalu anak wanita yang akan membangun hubungan dengan seorang pria, tanyain sama dia, kalau saya jalan hubungan sama kamu, kira-kira nih, kamu mau bawa saya kemana? Kalau dia nggak bisa kasih penjelasan tentang kedepannya seperti apa, ya udah langsung ambil langkah. Berarti lu, gue, end. Nggak bisa lanjut, nggak ada komit. Komitmen itu penting sekali. Makanya untuk kita bisa bekerja sama dengan roh Tuhan dibutuhkan komitmen dan kedisiplinan. Apa saja komitmen dan kedisiplinan, diantaranya ini dia. Untuk kita yang bisa bekerja sama dengan roh Tuhan. Yang pertama, kita bersedia dulu untuk apa? Dipisahkan. Waduh, gak enak nih. Kalau ngomong dipisahkan tuh gak gampang. Dan itu berat sekali rasanya untuk dipisahkan. Tapi memang ketika kita ikut Tuhan, memang ada hal-hal yang akan dipisahkan dari diri kita, saudara. Ada teman-teman yang mungkin gak bisa lagi kita gabung sama mereka. Maksudnya nongkrong bareng gitu. Kongko bareng, bercandaan yang gak bener, yang gak jelas gitu. Sometimes itu yang terjadi kan, kita akan mengalami pemisahan-pemisahan. Bukan kita jadi benci sama orang itu, tidak, tetapi kita nggak bisa jalan bareng lagi dalam artian yang dulu, seperti dulu lagi. Kita akan dibawa ke dalam komunitas yang Tuhan mau. Dan ingat baik bahwa di dalam sebuah komunitas, di situ saudara akan mengalami kemajuan. Ingat baik, sebuah komunitas itu seperti elevator. Komunitas di mana saudara berkelompok itu bisa membawa Anda ke atas, karena elevator itu bisa membawa Anda dari lantai dasar ke lantai yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya elevator yang sama juga bisa membawa Anda dari lantai di mana Anda berdiri ke lantai yang paling bawah. So pertemanan atau komunitas itu juga bisa membawa Anda naik ke atas atau membuat Anda drop ke bawah. So makanya disinilah Roh Kudus bekerja buat kita perlu mau sepakat. Untuk apa? Untuk dipisahkan. 2 Korintus pada pasal 6, 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Gambarannya diambil dari pasangan. Laki-laki dengan perempuan, pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Lihat metafora yang dibuat oleh Paulus. Gambaran-gambaran contoh ini tentang perbedaan-perbedaan yang kontras yang disebutkan oleh Paulus. Untuk membuat kita dapat melihat betapa berbedanya. Gak ada yang mirip antara Kristus dengan Belial. Gelap dengan terang. Ayat 17-nya, sebab itu dikatakan, get out. Keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Kamu yang harus memisahkan diri. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18-nya, 2-3 ya, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin dan percaya, tidak ada bapa di bumi, tidak ada orang tua di bumi yang ingin anaknya sengsara. Semua orang tua di muka bumi pengen anaknya berhasil. Saya menjumpai ada orang tua yang pendidikannya terbatas, tapi anaknya lulusannya luar negeri, saudara.
Dia terbatas pendidikannya, tapi dia bekerja keras agar anak-anak menjadi sukses dan berhasil luar biasa. Lihat, Bapak di bumi, orang tua di bumi pengen memberikan terbaik. Saya yakin dan percaya Bapak di surga juga pengen memberikan terbaik bagi hidup Anda. Amin. Tuhan gak pernah pengen Anda gagal hidupnya. Tuhan ingin Anda berhasil. Gak ada orang yang tidak berhadapan dengan masalah, semua orang berhadapan dengan masalah. Tapi jangan takut, kata Tuhan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Konsep mengenai pemisahan ini merupakan dasar saudara, dasar dari ayat ini. Ketika kita dipisahkan tuh dari yang lama, maka Tuhan jadi bapak kita jadi anak-anaknya. Tapi harus mau dipisahkan dari yang lama. Pemisahan itu sendiri meliputi dua dimensi, ada dimensi negatif dan dimensi positif. Dimensi negatifnya adalah kita memisahkan diri secara moral dan rohani dari apa? Dari dosa dan segala sesuatu yang tadinya bertentangan dengan Tuhan Yesus. Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kita pisahin diri kita dari area-area yang gak bener itu. Hal-hal yang cemar itu. Ya saya sih cuma jalan-jalan sama teman saya aja sih Pak. Ya cuman saya diajak ke klub-klub gitu sih. Enggak cuma duduk-duduk aja sih Pak gitu. Tapi saudara harus belajar untuk memisahkan diri dari area itu. Ini dari hal dimensi negatifnya Anda keluar dari area itu. Dimensi positifnya adalah Anda mulai mendekatkan diri, memisahkan diri dari tempat yang lama dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Melalui yaitu persekutuan yang akrab dan intim. Makanya di tempat kami ada komsel, ada sel group. Kami arahin orang-orang yang ada bersama dengan kami, ayo tertanam di sebuah komunitas. Karena tidak akan ada pertumbuhan di dalam kesendirian, Anda perlu berkomunitas. Masukin mereka di dalam komunitas, di dalam sel-sel group yang sesuai dengan umur mereka masing-masing. Yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi mereka digabungin, dimasukin di area itu. Itu yang kami lakukan. Jadi mereka akan mengalami pertumbuhan. Masuk dalam persekutuan. Dan mereka menyerahkan diri mereka sama Tuhan. Ini Tuhan hidup saya pengen dipakai oleh Tuhan. Bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Dan Anda masuk di dalam pelayanan. Pelayanan ini adalah sebagai bagian ucapan syukur. Ketika kita melayani, sebenarnya kita sedang mengucap syukur. Ketika melayani, bukan kita sedang show off, tapi melayani adalah pengucapan syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Amin. Jadi pujian penyembahan yang kita lakukan, kemuliaannya bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Dalam perjanjian lama juga mengenai pemisahan ini terjadi. Musa juga memberikan perintah melalui kitab Ulangan pada pasal 7 pada ayat yang ketiga dikatakan, ini terus menerus nih. Diingetin terus menerus. Saya kasih tahu sama saudara juga, ingetin terus ya sama keluarga Anda, keturunan Anda, diingetin ayat ini, tulis baik-baik. Orang Yahudi itu saudara, kalau mau keluar rumah, ini misalkan tiang pintu gitu ya, mereka tuh selalu gini nih. Apa di sini? Dia taruh tulisan-tulisan ayat firman Tuhan dalam gulungan, taruh di pintu. Lalu mereka akan sentuh, mengucap syukur dulu gitu, lalu jalan. Mereka selalu diingatkan dengan tulisan-tulisan gitu saudara, agar mata mereka nginget terus. Udah dikasih firman Tuhan gitu aja masih suka error, apalagi nggak pernah baca Alkitab ya. Ulangan 7 ayat 3 berkata, janganlah juga engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Dipisahin dari orang-orang yang tidak seiman. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Tujuan daripada pemisahan ini, supaya setiap umat Tuhan terus menjadi milik Tuhan sendiri. Dan saya ingatkan, jangan pernah bersikeras untuk kita kompromi, menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. So, pasang antena rohanimu. Setiap kali ngobrol selalu akan diingatkan akan perkataan Tuhan. Saya kalau ngobrol sama teman, ya ngobrol, tapi pada intinya, pada akhirnya saya ngarahin mereka untuk diingetin lagi tentang Tuhan. Jadi saya selalu tarik lagi mereka kepada firman Tuhan, gitu terus. Saya selalu begitu modelnya. Dan itu perlu dilatih. Nah kalau perjanjian lama telah mengingatkan seperti ini, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru juga mengajarkan. Allah memerintahkan kita untuk kita juga memisahkan diri. Dari apa? Yang pertama, kita diarahin untuk pisah dari sistem dunia yang bejat. Dan dari tindakan kompromi yang gak kudus. Kita harus memisahkan diri ini. Di perjanjian baru dituliskan ini. Oke? Yang kedua adalah kita harus memisahkan diri dari jemaat yang hidupnya selalu pengen berbuat dosa.
Bukan berarti kita nggak boleh berteman, punya teman orang berdosa. Tapi jemaat yang selalu pengennya berbuat dosa dan menolak untuk bertobat. Udah kita kasih tahu firman Tuhan, ayo gitu. Saya ketemu dengan orang yang modelnya begini saudara, udah dikhotbahin berkali-kali. Nggak ngerti juga. Kayaknya seneng banget hidup di dalam dosa terus gitu saudara. Sampai ayat firman Tuhan ini jelas tegas loh. Panggil dia di bawah 4 mata, berdua ngobrol kasih tahu. Gak dengar juga panggil dengan saksi. Gak mau bertobat juga di depan jemaat. Sampai begitu. Gak mau bertobat juga udah pandanglah dia sebagai orang fasik gitu katanya. Sampai sebegitunya tulisan Paulus ini saudara. Artinya kita perlu memisahkan karena itu tadi. Kalau kita terbiasa berjalan dengan orang tukang bohong, lama-lama bohong itu adalah sesuatu yang benar. Kesalahan atau dusta yang diulang, lama-lama menjadi kebenaran. Itu yang dilakukan dengan propaganda dalam doktrin di sebuah negara. Diulang terus yang salah-salah. Jadi sebuah kebenaran. Makanya saudara harus pahami, kita perlu memisahkan. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang model seperti ini. Yang ketiga, kita perlu memisahkan diri dari siapa? Guru, jemaat, orang-orang yang mengajarkan kepercayaan palsu, mengajarkan teologi yang salah, yang gak sesuai dengan Alkitabiah. Roma 16 ayat 17. Saudara boleh dengar firman Tuhan, dengar dari YouTube dimanapun juga. So please, lihat dulu konteksnya. Teksnya dia baca Alkitab, tapi konteks. Teks itu Alkitab, tulisan Alkitab. Konteks itu artinya arti daripada teks. Konteks tidak boleh lari dari teks. Jadi kita perlu memahami apa yang dituliskan di situ sesuai enggak? Konteksnya sesuai enggak dengan teks yang dituliskan, dimaksudkan di situ? Makanya saudara jadi guru enggak gampang. Karena yang pertama dihakimi nanti siapa? Yang ngajar. Bukan jemaat. Karena jemaat jadi salah gara-gara yang ngajarnya enggak benar. Makanya jangan semua pengen jadi guru. Orang maunya, wah saya pengen jadi pendeta kayak pastor gitu. Keren kayaknya, benar keren sih. Tolong kamera lebih dekat lagi. Keren kan? Tapi saudara kalau cuma ngejar keren, itu bahaya sekali saudara. Bahaya sekali. Gak ngajar dengan benar, tanggung jawabnya besar. Waktu saya belum sekolah teologi, kayaknya khotbah gampang aja saudara. Begitu saya lulus sekolah teologi S1, khotbah saya kok jadi agak susah ya. Kenapa? Karena itu akan bertabrakan dengan berbagai area. Saya jadi tidak bisa sembarangan lagi ngomongnya gitu saudara. Begitu masuk S2, lulus, makin susah lagi khotbah saya. Kenapa? Urutan kata-katanya mesti teratur. Dan saya nggak boleh keliru dalam menjabarkannya, apa yang nggak perlu dibicarakan, jangan dibicarakan. Dan itu jadi tidak mudah saudara dalam menyampaikan. Tapi saya jadi lebih berhati-hati. Itulah sebabnya menjadi guru nggak gampang kan. Untuk menyampaikan firman Tuhan, saya perlu pikirin. Ini yang pertama. Untuk Roh Kudus bisa bekerja sama dengan kita, maka yang pertama kita bersedia untuk dipisahkan. Gak apa-apa ya, kalau kita dipisahin dari teman-teman yang aneh-aneh. Aman? Gak apa-apa ya, kita dipisahin dari tempat yang gak benar gitu, gak apa-apa ya. Karena itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. It's okay. Kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi pertama bersedia untuk dipisahkan, yang kedua adalah bersedia untuk lebih dalam, deeper. Kita masuk lebih dalam. Kedalaman itu penting. Sometimes kita pengen di permukaan kita penuh. Sometimes kita pengen di permukaan semuanya ada. Kita berharap apa aja nongol di semua di depan kita. Tapi nggak selalu apa yang kita lihat selalu akan ada di depan kita. Kita berharap ini akan hadir dari mana? Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi gak selalu terjadi seperti itu. Alkitab mengajarkan tentang apa yang akan tampil di permukaan berdasarkan ayat ini. Markus 4 ayat 30 dikatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu. Ini kerajaan Allah, berkatnya berlimpah dalam kerajaan Allah. Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Lihat, Yesus memberikan perumpamaan ini. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, digali, tabur di dalam. Oke? Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar
daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Saya pernah ke Israel dan saya pernah diperlihatkan biji sesawi itu seperti apa sih? Benih kecil, even ditaruh di antara telunjuk dan ibu jari, saya pegang begini hampir nggak berasa, kecil banget. Tapi begitu benih ini ditanam di tanah, dibiarkan berkembang, bertumbuh, setelah dia mengalami waktu yang cukup panjang di dalam tanah, nggak kelihatan apa-apa di atas tanah, dan pada saatnya tunasnya mulai muncul, ketika itu mulai bertumbuh, terus bertumbuh menjadi sebuah pohon dengan batang yang besar. Ketika dia semakin bertumbuh, dia mulai mengeluarkan dahan-dahannya, cabang-cabangnya, dan cabang-cabangnya juga besar. Semakin membesar pohon itu, yang menariknya adalah pohon itu dihinggapi oleh burung-burung yang besar bertengger di dahannya. Dan itu kuat tanpa rusak, tanpa patah. Padahal tadi benihnya apa? Kecil, bukan kecil, kecil. Di dalam tanah ditaruh. Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini. Kerajaan Allah itu bekerja berdasarkan apa yang Anda tanam di dalam ladang hati Anda. Firman Tuhan yang Anda terima ambil, firman itu Anda tanamkan di dalam ladang hatimu. So beri dia waktu untuk bersemai, biarkan dia bergerak di dalam hatimu. Seringkali ketika kita membaca firman, kita ambil firman Tuhan, lantas kita mulai berkata, besok jadi yang seperti saya harapkan, gitu ya. Tapi cara Tuhan gak bekerja begitu, saudara. Saya berharap di tahun 2019, pada waktu saya melayani, awal bangun pelayanan ini, dari rumah ke rumah, saya berharap saya punya gedung yang besar. Saya berharap saya bisa memiliki pelayanan yang besar. Kenapa? Karena saya adalah seorang pelayan 20 tahun pelayanan di gereja yang besar. Saya sudah terpapar dengan pelayanan yang besar. Saya berharap itu terjadi pada waktu saya memulai start awal gereja ini. Tapi Tuhan gak kasih tempat ini. Tuhan mulai kami dengan di rumah-rumah. Saya gak langsung dikasih ke sini. Dan butuh waktu 3 tahun ke depan, baru saya bisa masuk ke sini. Walaupun sudah berdoa. Teman-teman yang melayani bersama-sama dengan saya, mereka Anda boleh tanyain nanti yang mimpin pujian, dari sejak awal. Dari yang main gitar, teman-teman yang lain. Mereka melihat bagaimana perjalanan saya bersama dengan istri melayani dari awal. Saya pengennya langsung yang besar. Tapi gak gitu cara Tuhan. Jadi, we start small kata Tuhan, but you think big gitu. Kamu berpikir yang besar, it's okay, no problem. Gak apa-apa, saudara bermimpi jadi orang besar. Bilang amin dulu nih. Boleh gak mimpi jadi orang hebat? Boleh dong. Jangan cuman badannya besar ya kan, tapi juga hasilnya juga besar. Anda boleh bermimpi jadi orang hebat. Tapi cara kerja kerajaan gak seperti yang kita mau langsung terjadi. Ada caranya, ada tekniknya, cara Tuhan. Makanya saudara dikasih Tuhan, untuk keluar tumbuh di dalam area perjalanan hidup Anda, ini perlu waktu dan ada cara jalannya. Sebab kalau sampai saya dikasih di tahun 2019 awal saya melayani langsung dapat tempat seperti ini, saya takutnya sombong. Kenapa? Karena akar saya belum kuat. Paham? Kalau akarnya belum kuat, datang burung-burung coba bertengger di pohon saya, nanti saya patah saudara. Begitu datang sinar matahari saya kering. Begitu datang angin saya tumbang. Jadi yang membuat sebuah pohon dapat berdiri tegak dengan sinar matahari yang panas, dengan angin yang kencang, karena akarnya kuat di dalam. Seringkali kenapa belum terjadi apa yang kita doakan? Karena engkau belum berakar kuat ke dalam. Artinya Tuhan kita mau jadi orang yang berakar ke dalam. Jangan sampai engkau jadi orang kaya tapi tanpa kekuatan Tuhan. Itu bahaya sekali. Makanya tulisan dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Nah itu dia, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan sampai kaya tanpa kekuatan Tuhan. Bahaya sekali. Ketika engkau punya uang, seolah-olah engkau menjadi raja minyak. Bisa beli apa aja. Ya kan?
Saudara makan di restoran yang gak enak. Kok begini nyajiin ini? Makanan sih oke, tapi servis kurang bagus. Siapa sih pemiliknya? Gua beli. Bayangin saudara. Gara-gara punya duit, langsung begitu. Karena kalau engkau punya duit, punya uang tanpa kekuatan Tuhan, error. Dapat duit banyak. Akhirnya jalan-jalan ke puncak, habis 25 juta. Haleluya. Makanya kalau dapat duit banyak, deketin pastor. Nanti saya bilang, udah perpuluhan belum? Haleluya. Ini penting, makanya saya kasih tahu. Kekuatan Tuhan menjagai Anda, untuk Anda tidak sembarangan menggunakan berkat yang ada pada Anda. Amin. Semua orang pengen jadi besar. Saya juga pengen terkenal. Pengen kayaknya punya banyak hal. Bisa dilihat orang dan lain sebagainya. Betul sih. Tapi Winston Churchill berkata begini saudara. Bahwa where there is a great power, there is great responsibility. Dalam sebuah kekuatan yang besar, di situ juga ada tanggung jawab yang besar. Semakin besar Anda, godaan Anda semakin besar. Halo? Semakin sukses bisnis Anda, tantangannya semakin besar. Semakin banyak jemaatnya, semakin repot. Jadi bagaimana? Kita sebenarnya sedang dipersiapkan. Makanya kalau pengen buru-buru, pengen banyak jemaatnya, udah siap belum? Akarnya udah dalam belum? Nanti burung-burung datang patah lagi gitu kan. Nanti angin datang rubuh. Nanti kena sinar matahari, meleot. Enggak, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau hari ini Anda berdoa, di atas tanah Anda belum kelihatan apa-apa, jangan khawatir. Yang penting akarnya bagus. Selama akarnya bagus, selama akarnya benar, firmannya sudah ditabur di dalam hati, di ladang hati Anda, dan itu berakar ke dalam, tenang, relax. Akar ini akan menopang, Anda tidak akan kekeringan, semuanya pada waktu akan muncul ke permukaan. Anda bisa menikmati hidup yang luar biasa. Anda bukan cuma bisa hidup, tapi Anda juga akan menikmati kemakmuran, kelimpahan, kesehatan yang luar biasa akan terjadi bagi hidup Anda. Amin? Hari ini mungkin saudara nggak melihatnya. Seperti gambaran misalkan saya kasih background saya ada sinar matahari, panas terik nih. Biasanya panas terik itu saudara membuat apa? Membuat kita kesulitan. Kesulitan untuk apa? Untuk melihat bahwa tanah kita bisa kering. Panas matahari itu. Kadang-kadang kita pikir ini bulan udah bukan bulan musim hujan. Tapi kok panasnya ngeprank. Panas sebentar hujan gitu ya. Tapi panasnya panas banget saudara. Nah, kalau sinar matahari bersinar terik beginian saudara. Ini tanah nih kering nih. Kita berharap apa? Aduh Tuhan, kok gak ada apa-apa di depan kami ya. Gak kelihatan apa-apa gitu kan. Kita pengennya ada makanan. Kita pengen ada minuman, ada berkat. Kita berharap siapa yang bisa tolong saya ini. Kita berharap dari kanan, dari kiri, dari depan ada yang bisa kasih, bantu. Caranya Tuhan gimana gitu. Tapi sebenarnya jawaban Tuhan seperti benih tadi. Anda perlu berakar ke dalam. Pada waktu Anda berakar ke dalam saudara, ini yang terjadi. Yang terjadi pada waktu Anda berakar, yang gak kelihatan di sini, sumber berkatnya muncul. Satu-satu bukan muncul nih saudara. Muncul makanan, muncul minuman, bukan dari kanan kiri, tapi dari kedalaman. Waktu Anda berakar ke dalam, ini berkatnya muncul. Hari-hari saudara ada makanan, hari-hari saudara ada minuman. Amin. Tuhan sediakan. Berkatnya berlimpah bahkan saudara, ditambahin lagi. Ada catering, hutan. Luar biasa nih saudara. Anda gak kekurangan. Cateringnya sudah disiapin. Makanya para volunteer di tempat ini aman makannya. Ada Butan soalnya. Amin, puji Tuhan. Ya. Thank you Butan. Luar biasa saudara. Kita diberkatin. Karena kedalaman itu membuat kita terjaga. Membuat kita pada akhirnya dalam perjalanan ini gak worry gitu. Makanan disediain. Mendalam apalagi Tuhan sediain. Tuhan kasih lagi sama saudara. Gak berhenti sampai di situ. Tuhan kasih pakaian juga buat saudara. Luar biasa saudara. Apa Anda dibiarkan
biasa-biasa, enggak. Anda harus diberkati Tuhan dengan luar biasa pada waktu Anda di dalam kedalaman. Ada amin. Pakaian disediakan sama Tuhan. Makin mendalam lagi, Tuhan sediakan berkat buat saudara. Bukan cuma pakaian. Anda diberkati dengan handphone baru. Amin. Tahu nggak handphone berapa ini? Ya kan? Ini nih, datang barangnya. Tuhan kasih. Luar biasa. Setelah itu saudara, apalagi Tuhan berikan buat saudara? Tuhan kasih nih. Datang lagi berkatnya, makin mendalam. Dipercayakan lagi. Rumah baru. Luar biasa saudara. Tuhan kasih Anda rumah baru. Dipercayakan berkatnya. Punya rumah. Makanan udah ada, pakaian, alat komunikasi udah ada. Enggak berhenti sampai di situ. Tuhan kasih juga kaki buat berjalan, mobil baru. Luar biasa saudara ya. Haleluya. Endorse ya, puji Tuhan. Nggak apa-apa. Dan ini merupakan bagian yang Tuhan sediakan. Tapi nggak sampai di situ. Ketika Anda mendalam, Anda dipercayakan apa? Anda dipercayakan ini nih, jabatan baru. Kursi jabatan, Anda diangkat naik jabatan. Amin? Kok nggak ngasih tepuk tangan buat jabatan baru? Anda dipercayakan kursi yang baru. Anda dipercayakan tingkatan yang baru. Anda dipercayakan level yang lebih tinggi. Anda dipercayakan bagian yang lebih lagi dari sebelumnya. Anda dipercayakan dengan jabatan yang baru. Cara Tuhan bekerja dahsyat. Ketika Anda mengalami kedalaman, Anda dibawa ke arah ini. Oke. Tapi tidak stop sampai di situ juga. Ini berkat-berkatnya jasmani semuanya, Pak. Begini, cara Tuhan bekerja begini. Iya. Cara Tuhan bekerja, berkat-berkat jasmani terjadi. Tapi enggak juga. Ada berkat yang lain yang Tuhan sediakan. Tuhan berikan buat Anda apa? Ini dia. Begitu Anda mendalam nih, masuk ke dalam, Anda diberikan bagian yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Anda diberikan buah. Buah apa? Buah-buah roh. Masih ingat buah-buah roh? Sengaja saya bikin pakai buah. Anda punya damai sejahtera di dalam kedalaman dengan Tuhan. Anda punya damai sejahtera. Anda punya pengendalian diri. Anda juga punya kemurahan. Oke? Anda juga punya kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan ngomongnya slow kayak orang Solo gitu. Apa kabar? Piye kabare? Bukan seperti itu doang saudara. Tapi kelemah lembutan itu adalah punya hati yang tidak mudah untuk disakiti walaupun tersakiti. Anda akan punya sukacita, Anda punya kesabaran gitu kan. Anda punya yaitu apa lagi nih? Kesetiaan, sukacita. Sukacita bukan keadaan, tapi sukacita keputusan. Tuhan kasih pada waktu di dalam kedalaman. Dan Tuhan juga memberkati Anda. Bukan cuman berkat secara buah roh ini, tapi Tuhan juga berikan Anda yaitu kekuatan di dalam kemuliaannya. Tuhan sediakan bagian lagi. Anda menjadi orang-orang yang diberkati dalam kesehatan, di dalam Tuhan, di dalam tubuh dan darahnya, Anda dijaminkan kesehatan. Makanya saya percaya bahwa orang yang makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia. Dia dijaminkan punya kesehatan. Gak berhenti sampai di kesehatan, di dalam kedalaman ini saudara, Anda juga menerima yang namanya pengurapan. Ini dia, minyak zaitun, gambaran pengurapan. Asli from Italy. Haleluya. Pengurapan Tuhan sediakan. Ketika Anda mendalam dengan Tuhan, pengurapan ini akan menuntun Anda. Ketika orang ketemu dengan Anda, pembukaan ayat kita tadi, orang dunia bisa dinilai, tapi orang rohani tidak bisa dinilai. Bilang amin nih. Orang gak bisa menilai kita, tapi kita bisa menilai dunia. Orang gak bisa menduga uang kita berapa. Kenapa? Karena kita selalu dibilang kaya, senyum terus muka kita. Ada banyak orang kaya naik mobil yang bintangnya di dalam lingkaran. Yang kotak-kotak biru putih di dalam lingkaran. Tapi mukanya mesem terus. Naik mobilnya bagus. Orang kalau ngelihat orang mukanya mesem naik mobil bagus, orang bilang apa? Supir tuh, pasti supir.
Tapi saudara, yang di dalam pengurapan Tuhan, Anda cerah ceria terus, ya kan? Orang nggak tahu, ini pasti orang kaya nih. Padahal pulang gereja nyetopin bajai di depan. Tapi kaya, karena orang nggak bisa nilai kita. Jadi jangan biarkan orang menilai kita karena apa yang kita bawa, tapi karena pengurapan Tuhan membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup Anda. Orang yang mendalam dengan Tuhan adalah orang-orang yang dilimpahkan dengan berkat yang besar, yang tidak pernah dapat diambil. Itu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Anda. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kedalaman itu penting. Makanya saudara yang kasih Tuhan, Anda yang bersedia untuk lebih dalam, Anda akan menikmati berkat yang berlimpah. Penutup yang terakhir, bersedia untuk ditundukkan. Mau nggak sih kita? Susah kadang kala orang untuk ditundukkan. Makanya firman Tuhan bilang, hai istri tunduklah sama suami. Susah memang. Banyakan, hai istri tanduklah suamimu. Nah, karena firman Tuhan bilang bertundukkan diri. Tundukkan diri. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan coba-coba usir iblis kalau belum tunduk sama Tuhan. Jadi konsep ini penting untuk kita menundukkan diri dulu sama Tuhan. Baru kita bisa menikmati hasil yang besar di dalam hidup kita. Orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, bukan hanya tunduk sama Tuhan, tapi ditunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya. 1 Petrus pasal 2 dikatakan ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kita nggak menjadi orang-orang yang menteror pemerintahan. Kita nggak jadi orang yang sering mendongkrak, menjatuhkan orang pemimpin di atas kita. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang submit sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Orang Kristen itu punya penundukan, dia nggak menjadi orang yang pemberontak tipenya. Titus 3 ayat 1 juga berkata, ingatkanlah kepada mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Berarti orang-orang yang tunduk sama Tuhan, nggak colong listrik. Oh, nggak ada di sini, ya? Semua sini aman, amin? Amin. Orang-orang yang tunduk sama Tuhan, dia nggak culas dengan pemerintah di mana dia ditempatkan. Kita bekerja sama dengan baik, bilang amin dulu nih. Saya berdoa saudara, apapun yang Anda kerjakan, Anda menjadi orang-orang yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Saya berdoa, saudara pulang hari ini, mengerti area ini. Pertama, bersedia untuk dipisahkan dari hal-hal negatif. Kedua, bersedia untuk lebih dalam menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan ini. Dan yang ketiga, bersedia untuk ditundukkan. Bawa hatimu, izinkan Roh Kudus membawa Anda untuk masuk dalam bagian-bagian ini. Dan nikmati semua yang Bapa sediakan untuk terjadi bagi hidup Anda. Selamat hari Minggu, God bless you. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan, kita bersatu dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini. Kami diberkati sungguh luar biasa atas bagian firman Tuhan ini. Dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan terus berbicara, menuntun, mengurapi, membawa kami ke dalam langkah-langkah yang maju. Anak-anak Tuhan tidak dituntun untuk turun ke bawah tapi naik ke atas. Tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Apa yang kami terima hari ini, firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa. Dan setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini mengerti dan menyadari akan janji yang Tuhan sediakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya yang Bapa telah limpahkan bagi hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Romi Matulesi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya saudara, puji nama Tuhan. Kita percaya apa yang telah ditaburkan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin berakar, bertumbuh kuat ke dalam sehingga berkat Tuhan juga akan muncul keluar di dalam kehidupan kita masing-masing. Sedikit pengumuman, yang pertama, kami mengucapkan selamat datang, welcome bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di onsite Zion Church. Boleh ada, kalau ada bisa lambaikan tangan. Ya, puji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan saudara. Welcome Bapak
kami berharap agar kedepannya di minggu-minggu ke depan juga bisa kembali beribadah bersama kembali. Kami juga mengajak bagi jemaat Tuhan yang belum tertanam di sebuah gereja untuk bisa tertanam di Zion Church of Christ, dan juga kami mempunyai komunitas sel yang bernama iConnect, di mana kita bisa sama-sama lebih dekat lagi bersama-sama dengan teman-teman, bersaksi dan juga mengupas kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Nanti mungkin selesai ibadah Bapak Ibu bisa bertemu dengan tim yang ada di area foyer. Pengumuman selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa menuliskan doanya di lembar prayer request, dan bagi Bapak Ibu yang jawaban doanya sudah dijawab bisa bersaksi melalui lembar praise report, di mana lembar doa ini tersedia di area guest service ataupun di atas kotak persembahan. Pengumuman terakhir, Zion Church tidak mengadakan sesi khusus persembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di tempat ini bisa memberikannya melalui transfer ke rekening gereja, melalui scan QR, GoPay, ataupun kotak-kotak persembahan yang ada di area foyer. Terima kasih atas pengumumannya. Mari sama-sama kita mau mendoakan bagi pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Mari kita tundukkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam setiap hati kami ya Tuhan akan bertumbuh subur, berakar dan berbuah lebat menjadi pedoman dan pegangan di dalam hidup kami masing-masing. Kami juga mau memberkati ya Tuhan untuk pastor kami, gembala kami, Pastor Romi Matulesi ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hikmat Tuhan, kebijaksanaan, pengurapan Tuhan luar biasa tercurah buat pastor kami ya Tuhan Yesus. Diberkati bersama dengan istri, anak-anak dan keluarga besar di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga mau mendoakan bagi pokok doa yang telah dituliskan oleh saudara kami. Bagi seorang ibu yang berdoa agar anaknya kembali kepada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ada pertobatan dan anak ini diselamatkan kembali untuk bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang orang tuanya agar dipulihkan dari sakit stroke. Kami percaya kuasa darah Yesus memberikan mujizat kesembuhan dan pemulihan buat orang tua saudara kami, sehingga bisa kuat lagi, bisa sembuh, bisa kembali beraktivitas secara normal. Kami juga mau berdoa untuk usaha saudara kami yang ada di Tamrin City agar dipulihkan, diberkati. Biarlah kiranya usaha ini menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan Yesus. Selain itu ya Tuhan, kami juga berterima kasih, bersyukur buat pokok-pokok doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Amen. Yang pertama yaitu saudara kami yang telah mendapatkan pekerjaan baru dan mulai bekerja di tanggal 1 Juli. Amen. Praise the Lord. Juga seorang ibu yang sudah berani keluar dari rumah setelah pandemi 2 tahun, sudah membuka kembali usaha dan bisa mengikuti ibadah secara onsite. Praise the Lord. Thank you, Lord Dan juga Jesus. anak yang sudah diselamatkan dari ikatan kuasa gelap. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa buat setiap kami. Kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Kami berdoa buat persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang berkati berlipat kali ganda dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan, keluarganya Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kami juga akan masuk untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah Tuhan yang menyiapkan hati setiap kami, agar melalui tubuh dan darah Yesus kami semakin disempurnakan di dalam kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita bisa persiapkan sakramen tubuh dan darah Kristus. Sungguh indah, Dia Yesus.
selamatkanku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikanlah pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pada saat kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang mampu memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami mengimani semua yang ada di dalam Tuhan, yang Bapa sediakan pada waktunya Tuhan digenapi bagi kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja di atas kepala dengan iman. Ikuti doa saya, katakan dalam nama Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuhmu di atas kayu salib, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami tolak virus maut, virus berbahaya, virus yang menakutkan. Kami menang atas segala virus. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang memberikan kami kemuliaan. Oleh darah Yesus kami disediakan jaminan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Kami dijagai pasukan malaikat. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa gelap, tuyul-tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat dihancurkan. Dalam nama Yesus, apa saja yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami usahakan, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi, bahkan pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara masing-masing bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Saudara masing-masing mengucap syukur buat pengorbanannya. Saudara masing-masing mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan, yang Tuhan jaminkan. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita semakin mendalam di dalam Kristus. Kita menikmati lawatan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami saat ini ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa yang besar. Tuhan yang memberikan perintah. Bahwa ketika kami berdoa, yaitu mengurapi orang yang sakit dengan minyak disembuhkan. Kami bisa mengusir setan-setan. Bahkan juga mengurapi tempat di mana kami berada. Tempat tersebut diberkati. Menghadirkan bala tentara Allah, pasukan malaikat surgawi. Sama-sama angkat minyaknya di tangan Anda. Anda bisa berdoa bagi minyak tersebut dan menjadi minyak urapan. Sama-sama katakan dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap tetes saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir. Proteksi kami, jagai kami, lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Selalu mengimani kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup Anda. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami berdiri hari ini. Aku berdoa semua yang hadir hari ini semua dijumpai Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, apapun proyek mereka di bulan Juni ini pasti berhasil. Setiap pekerjaan mereka, target mereka di bulan ini pasti tercapai.
Aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus segala keperluan kebutuhan mereka dicukupi. Bahkan setiap tenggat waktu yaitu deadline dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak akan kena penalti dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bisa menyelesaikan dengan baik, kualitas yang unggul dalam setiap pekerjaan mereka. Kalau ada piutang yang belum terbayarkan dalam nama Yesus, yang menjadi hak mereka tidak akan terhilang, dikembalikan lipat kali ganda. Maka aku berdoa, berkat Tuhan turun, berkat Tuhan hadir, berkat Tuhan berlimpah atas anak-anaknya. Dan kami serahkan biarlah di bulan Juni ini anak-anak Tuhan jadi paham dan mengerti tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia bisa melewati situasi pandemi ini dan keluar menjadi Indonesia yang baru. Indonesia yang penuh dengan kemuliaan. Berkati para pemimpin diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami mengambil keputusan dengan bijaksana untuk kepentingan rakyat. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh tim yang sudah melayani hari ini, baik tim praise and worship, volunteer, tim operator di belakang, guru-guru sekolah minggu, semua telah terlibat melayani. Apapun yang mereka korbankan, Tuhan berkati luar biasa. Setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur, berkati, digantikan yang luar biasa dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Tuhan yang berikan nama, Tuhan yang berikan visi bagi gereja ini. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga kirimkan orang-orang yang tepat untuk melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini, membangun pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mengembangkan setiap orang yang ada di dalamnya. Aku berdoa mereka semua sehat, siapapun yang ada di Zion Church of Christ gak sakit-sakitan, mereka gak kekurangan, keluarga besar mereka semua diselamatkan, dan apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Mari angkat tanganmu, nyatakan pujian, nyatakan syukur, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, agar siapa saja tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Ulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam anugerahnya disediakan buat Anda dan saya, agar suatu hari nanti Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita sama-sama menjadi tetangga di dalam kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, God bless you. Amin.